Bab 14 Perasaan Dion. Pagi harinya Ara sudah rapi dan saat ini Ara sedang merapikan tempat tidur. Dion keluar dari kamar mandi dengan memakai setelan baju kerjanya dan Dion melihat Ara dengan senyuman yang mengembang di wajahnya. "Ngapain senyum-senyum?" ucap Ara. Kamu sudah siap." Dion mengalihkan ucapan Ara. "Memangnya mau kemana?" Ara mengeritkan keningnya. "Kamu gak mau kuliah?" Petik 2. "Oh, iya pastinya mau dong," ucap Ara. "Aku tunggu di bawah. Kita sarapan dulu sebelum berangkat," ucap Dion. Belum sempat Ara mengucapkan sesuatu, Dion sudah berjalan keluar dari kamar. "Dasar es balok," umpat Ara. "Kapan sih pulang? Lama banget nginep di hotel," gerutunya. Kemudian Ara berjalan menyusul Dion yang mungkin saat ini sudah berada di bawah. Benar dugaan Ara jika Dion sudah berada di bawah dan bahkan saat ini ada Ray juga yang akan ikut sarapan bersama mereka. "Pagi semuanya," sapa Ara sambil duduk. "Pagi nona muda," sapa balik Ray. Cepet makan," ucap Dion dengan tegas. Ara menciut karena saat ini mood Dion sedang kembali ke awalnya dan Ray cuek saja dengan sikap Dion yang seperti itu. Mereka bertiga menikmati sarapan bersama tanpa adanya obrolan di antara mereka dan hanya ada suara sendok dan garpu. Dion lebih dulu selesai sarapan langsung berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan Ara bersama Ray yang masih sarapan. "Aku tunggu di mobil," ucap Dion sebelum berlalu dari meja makan. Tak lama kemudian Ray menyusul Dion yang masih terlihat sedang berjalan menjauhi Ara yang bengong. "Ini belum habis. Tuh orang buru-buru amat." Ara segera meminum minumannya. Setelah itu Ara menyusul Dion dan juga Ray yang mungkin saat ini sudah berada di dalam mobil. Di kampus kedua teman Ara sedang ngobrol di dalam kelas dan tak lama kemudian ada Brian yang masuk ke dalam kelas. "Kak Brian," ucap Dina. "Hai Kak," sapa Tina. "Ara sudah datang belum?" tanya Brian. "Belum Kak," jawab Tina. "Memangnya Ara masuk?" "Iya," tanya Dina. "Katanya kemarin masuk," jawab Brian. "Noh orangnya nongol," seru Tina. "Hai semua." "Hai Kak Brian," sapa Ara. "Aku kira kamu gak jadi masuk," ucap Brian. "Jadi Kak." "Ya udah aku kembali ke kelas ya. Jangan lupa nanti," ucap Brian. "Iya Kak," ucap Ara. Brian kembali ke kelasnya dan Ara duduk di bangkunya. "Memangnya kalian nanti mau kemana Ra?" tanya Dina. "Iya Ra," timpal Tina. "Kita nanti mau nonton, kalian mau ikut gak?" tanya Ara kepada kedua sahabatnya. "Memangnya gak apa-apa kita ikutan?" tanya Dina. "Iya Ra, Kak Brian kan ngajakin kamu," ucap Tina. "Aku mau diajak asal kalian juga ikut," ucap Ara. "Jadi kita nanti pergi bareng-bareng ya?" seru Dina. "Iya Dina cantik," ucap Ara. Nonton bareng Kak Brian," seru Dina kegirangan. Ara tersenyum dan Tina menggelengkan kepalanya melihat Dina yang segirang itu karena nanti akan pergi nonton bersama Brian. Tak lama kemudian jam mata kuliah dimulai dan hari ini hanya ada satu mata pelajaran saja di kelas Ara. Sedangkan di kelas Brian ada 2 mata pelajaran, jadi selesai kuliah Ara bersama kedua temannya menunggu Brian di kantin. Tepat pukul 12 siang Brian menghampiri mereka bertiga dan mereka berempat langsung berangkat ke mall. Kedua teman Ara boncengan naik motor matic dan Ara dibonceng oleh Brian menggunakan motor juga. Sesampainya di mall mereka memutuskan untuk mencari makan dulu sebelum nonton di bioskop. Sejak pukul 10 pagi tadi Dion ditemani oleh Ray meninjau pusat pembelanjaan yang terbesar di negara A hingga jam makan siang tiba. Dion makan siang di restoran yang terbaik di dalam mall tersebut dan berhadapan langsung dengan tempat makan yang saat ini ada Ara bersama teman-temannya yang lagi makan siang. "Tuan muda," panggil Ray. "Ada apa Ray?" ucap Dion. "Sepertinya di sana ada nona muda," tunjuk Ray pada restoran di seberang. Dion menoleh dan mengikuti jari telunjuk Ray yang menunjukkan keberadaan Ara bersama teman-temannya.
Dion melihat Ara sedang tertawa lepas bersama teman-temannya dan Dion juga melihat jika di samping Ara ada seorang laki-laki yang saat ini sedang merapikan rambut Ara. Dion mengepalkan tangannya dan hendak berdiri dari tempat duduknya, tetapi dicegah oleh Ray. "Tuan muda, makanannya sudah datang," ucap Ray. "Setelah ini apa jadwalku?" ucap Dion. "Setelah ini jadwal Anda hanya menandatangani berkas saja di perusahaan Tuan Muda," jawab Ray. Setelah itu Dion menikmati makan siangnya dengan perasaan yang hambar karena melihat kedekatan Ara bersama laki-laki lain. Dion melihat Ara keluar dari restoran tersebut sambil tertawa bersama teman-temannya dan laki-laki tersebut menempel terus pada Ara. "Kemana mereka?" ucap Dion. "Mereka ke arah bioskop Tuan Muda," jawab Ray. Dion melirik Ray sekilas dan Ray langsung menutup mulutnya. Pukul 4 sore Ara kembali ke hotel dan Ara menggunakan taksi online, karena tidak mungkin Ara menyuruh Brian mengantarnya ke hotel. "Hari ini aku seneng sekali," serunya sambil berjalan menuju ke kamar hotel. Ceklek. Ara masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Ara terdiam karena melihat Dion yang sedang duduk memangku laptop di atas ranjang. "Sudah pulang jalan-jalannya?" ucap Dion tanpa menoleh ke arahnya. "Sudah Kak," jawab Ara sedikit terbata. "Pulang sama siapa?" tanya Dion. "Sama taksi online Kak," jawab Ara. "Pukul berapa selesai kuliah?" Petik 2. "Pukul 11 siang Kak." "Apa begitu menjadi istri? Selesai kuliah gak langsung pulang malah jalan-jalan sama laki-laki lain?" ucap Dion dengan tegas lalu berjalan keluar dari kamar hotel. "Hah, apa dia tahu aku keluar bersama Kak Brian?" ucap Ara. "Tapi aku kan perginya gak cuma berdua." "Apa dia marah? Tadi katanya apa? Istri." Petik 2. "Sudahlah." Petik 2. Ara berjalan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sedangkan Dion pergi keluar dari hotel menggunakan mobil pribadinya. Entah kenapa perasaan Dion sejak tadi siang melihat kedekatan Ara dengan laki-laki lain membuatnya marah. Dion mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, tetapi perasaannya masih kalut memikirkan hubungan Ara dengan lelaki tadi siang. "Aregegegeh." Dion meminggirkan mobilnya lalu memukul setir mobil. "Kenapa denganku? Kenapa perasaanku ingin marah saat mengingat Ara bersama lelaki tadi siang di mall?" ucapnya. "Apa aku sudah jatuh cinta padanya?" Petik 2. "Tapi tidak mungkin." Petik 2. "Aku hanya menganggapnya adik." Petik 2. "Hafaf." Petik 2. Dion mengusap wajahnya dengan kasar lalu menghembuskan nafasnya dengan kasar juga. Dion memilih untuk pergi ke suatu tempat yang membuatnya perasaannya lebih tenang dan supaya nanti amarahnya tidak semakin membeludak. Malam pukul 7 Ara masih mengerjakan tugas kuliahnya sambil sesekali melihat perkembangan usaha online-nya. Sejak tadi mata Ara melirik ke arah pintu dan tidak ada tanda-tanda Dion kembali. "Kemana ya dia?" ucapnya. "Masak ia balik kerja?" Petik 2. "Tapi kok pakai baju kasual? Atau jangan-jangan dia pulang ke rumah?" Petik 2. "Tapi gak mungkin. Kan ada papa di sana." Entahlah bodoh amat." Petik 2. Ara kembali fokus pada layar laptopnya, tetapi beberapa saat Ara melirik lagi ke arah pintu dan sepertinya ia berharap jika Dion kembali. Di tempat lain Dion sedang minum minuman bersama Ray di rumahnya dan Dion memilih untuk menginap di rumah Ray malam ini. Saat Dion mabuk, Dion tak sadar menceritakan semua isi hatinya pada Ray dan Ray hanya tersenyum mendengar cerita tuan mudanya. Dion orang yang tak pernah mabuk, dulu pernah saat Dion dikhianati oleh seseorang yang sangat ia sayangi dan membuat sikapnya berubah menjadi dingin seperti saat ini. Dan sekarang Dion mabuk lagi karena cemburu melihat Ara bersama lelaki lain, tetapi Dion belum menyadari jika ia sedang cemburu pada Ara. Keesokan paginya Dion kembali ke hotel masih pagi buta, karena Dion teringat dengan Ara yang sendirian di kamar hotel.
Dion membuka pintu kamar hotel dengan sempoyongan, karena kepalanya masih terasa pusing. Ceklek, Dion berjalan masuk ke dalam kamar dengan sempoyongan, dan Dion melihat Ara yang sedang tidur di atas sofa. Dion mendekati Ara yang masih tertidur di atas sofa dan tanpa sadar Dion mengusap lembut pipi Ara yang halus. Perlahan Dion mendekati wajah Ara dengan senyuman yang mengembang dan tiba-tiba Ara membuka matanya lalu melebarkan pandangannya ke arah Dion. "Ah, Kak Dion!" teriak Ara. "Buk!" Dion terjatuh di samping Ara, untung saja Ara cepat terduduk dari tidurnya di sofa tadi. Kemudian Ara menggoyangkan tubuh Dion dan saat Ara menyadari jika tidak ada respon dari Dion, Ara memberanikan diri untuk membalik badan Dion. "Kak Dion," ucap Ara lirih saat melihat Dion yang pingsan. "Isyah." Bau alkohol, Ara menutup hidungnya sambil menjauh dari Dion. Ternyata dia suka mabuk. Petik 2. Ara melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan Ara mengambil bantal serta selimut untuk Dion. Setelah itu Ara masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Pukul 10 pagi Dion membuka matanya dengan perlahan sambil tangannya memegang kepalanya yang terasa pusing. Dion melihat sekeliling kamar dan ia tak menemukan Ara di dalam kamar. Sambil memegang kepalanya yang terasa pusing, Dion mengubah posisinya menjadi duduk. Dion melihat di atas meja ada secarik kertas dan kemudian Dion mengambilnya lalu membacanya. "Kak Dion, maaf ya aku tinggal kuliah, karena hari ini ada ujian jadi gak bisa izin. Di atas meja ada makanan yang diantar oleh pelayan, jangan lupa dimakan ya Kak. Ara." Setelah membaca surat dari Ara, Dion melihat makanan yang sudah dingin di atas meja dan di sampingnya ada obat untuk pereda pusing. Dion tersenyum dan kemudian Dion memakan makanan yang sudah dingin tadi. Setelah makan, Dion minum obat yang ada di samping makanannya tadi. Dion mengirim pesan pada Ray agar Ray menjemputnya pukul 12 siang. Setelah itu Dion berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Pukul 1 siang selesai kuliah, Ara pamit pada kedua temannya untuk pulang lebih dulu. Tadi Ara mendapat kabar dari Ray jika Dion sudah berada di perusahaan dan kondisinya saat ini baik-baik saja. Ara merasa lega mendengar kabar itu dan Ara tadi juga pamit pada Ray jika selesai kuliah Ara akan mampir dulu di rukonya.